Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Bagus Sumansyah dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Perangkai Seni dan Ilmu Desain Media Pembelajaran dan Organisasi Konten. Oke, pembahasan yang akan kita bahas yang pertama itu ada landasan perancangan media instruksional. Yang kedua ada strategi pengorganisasian konten pembelajaran. Yang ketiga ada mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi dan perangkat dalam produksi media. Dan yang kelima ada evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Oke, yang pertama ada landasan perancangan media instruksional. Landasan perancangan media instruksional mencakup konsep dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam merancang media pembelajaran. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan materi pelajaran dengan mendasarkan desain pada analisis kebutuhan, pemilihan media yang tepat, dan penerapan prinsip-prinsip teori pembelajaran. Landasan ini membimbing perancangan media instruksional agar dapat efektif mendukung proses pembelajaran. Evaluasi kontinu dan revisi kemudian menjadi bagian internal untuk memastikan bahwa media yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memberikan dampak positif pada pemahaman peserta didik. Oke, yang di sini ada 3 poinnya. Yang pertama ada langkah-langkah perancangan media pendidikan. Yang kedua ada menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga ada pemilihan media pembelajaran. Oke, yang pertama ada langkah-langkah perancangan media pendidikan. Dalam era digital saat ini, media pendidikan telah menjadi alat yang sangat penting dalam proses belajar pembelajaran, terutama dalam konteks pendidikan masyarakat. Yang identifikasi keutuhan dan karakteristik belajar. Langkah pertama dalam perancangan media pendidikan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik warga belajar. Kemudian yang B ada perumusan tujuan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik warga belajar, perumusan tujuan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur harus dirumuskan. Tujuan-tujuan ini memberikan fondasi bagi desain dan pengembangan media. Dalam konteks pendidikan masyarakat, tujuan harus mencerminkan hasil yang diinginkan bagi individu dan komunitas secara keseluruhan. Dan yang C ada perumusan materi pembelajaran. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah merinci butir-butir materi yang akan disampaikan. Ini melibatkan pemilihan topik dan informasi penting yang akan diintegrasikan dalam media. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa materi tersebut relevan dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari warga belajar. Dan yang D, ada perumusan alat pengukur keberhasilan pembelajaran. Sebelum media digunakan secara luas, alat pengukur keberhasilan harus dirancang untuk menilai efektivitas media tersebut. Alat ini bisa berupa kuesioner, wawancara, atau tes yang dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang E, ada penulisan garis besar pengembangan media. Garis besar pengembangan media adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan mengarahkan pembuatan media. Yang F, ada penulisan naskah media penulisan. Penulisan naskah media merupakan langkah kunci dalam proses perancangan. Naskah harus mencerminkan tujuan pembelajaran dan disusun dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian yang G, ada tes atau uji coba setelah naskah selesai. Tes atau uji coba dilakukan untuk menilai kelayakan media. Ini melibatkan penilaian dari segi isi, penyampaian, dan interaktivitas. Kemudian yang H ada revisi. Revisi adalah langkah penting dalam siklus pengembangan media. Berdasarkan umpan balik yang diterima dari uji coba, perubahan dan penyesuaian dibuat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas media. Yang I ada naskah. Siap diproduksi setelah melewati proses revisi dan dianggap telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan. Media pendidikan tersebut siap untuk diproduksi dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Penerapan dan evaluasi berkelanjutan. Pada tahap akhir, media pendidikan yang telah diproduksi diintegrasikan ke dalam program pendidikan masyarakat. Penerapan ini harus diikuti dengan evaluasi berkelanjutan untuk menilai dampak jangka panjang media terhadap pembelajaran. Kemudian ada menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran sangat penting dalam perancangan media instruksional karena membantu memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan sesuai dengan konteks serta harapan yang diinginkan.
Analisis kebutuhan memungkinkan identifikasi masalah atau tantangan yang perlu diatasi oleh pembelajaran, memastikan bahwa solusi yang diusulkan relevan dan memberikan nilai tambah. Sementara itu, analisis tujuan pembelajaran membantu mendefinisikan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran, memberikan arah yang jelas untuk perencanaan media instruksional. Kedua, analisis ini bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa desain instruksional memenuhi kebutuhan peserta didik, pengoptimalan pengalaman belajar, dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan memahami konteks dan mengidentifikasi tujuan secara rinci, perancangan media instruksional dapat menjadi lebih efektif dan relevan dalam mendukung proses pembelajaran. Oke, kemudian ada pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran merupakan aspek penting dalam merancang pengalaman yang efektif dalam pendidikan masyarakat. Hal ini melibatkan proses yang disengaja dalam memilih format media dan alat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, memenuhi kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan konteks masyarakat. Yang kedua ada strategi pengorganisasian konten pembelajaran. Strategi pengorganisasian konten pembelajaran merupakan elemen kunci dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif dan berarti bagi peserta didik. Dalam lingkungan pendidikan yang terus berkembang, pengorganisasian konten pembelajaran menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa informasi disajikan dengan cara yang struktur, relevan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Oke, kemudian ada strategi. Yang pertama ada strategi berbasis taksonomi tujuan pembelajaran. Salah satu strategi utama dalam pengorganisasian konten pembelajaran adalah melalui penggunaan taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi seperti taksonomi Bloom atau taksonomi Solo atau Structure of Observed Learning Outcome menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran ke dalam tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya, dengan menggunakan taksonomi Bloom, tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Di bawah ini ada gambar piramida Bloom. Kemudian yang kedua ada strategi mengurutkan konten pembelajaran. Selain itu, pengorganisasian konten pembelajaran juga melibatkan pengaturan urutan materi pembelajaran yang tepat. Pengaturan urutan yang baik memungkinkan peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga ada teknik chunking. Teknik pengelompokan atau chunking juga merupakan strategi yang efektif dalam pengorganisasian konten pembelajaran. Chunking melibatkan pengelompokan informasi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terkelola, sehingga memudahkan peserta didik untuk memproses dan mengingat kembali informasi tersebut. Kemudian yang keempat ada integrasi multimedia. Pengorganisasian konten pembelajaran juga dapat diperkaya dengan integrasi multimedia. Multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video dapat digunakan untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan memikat serta membantu memperjelas konsep-konsep yang kompleks. Yang kelima, ada pembelajaran adaptif dan terpersonalisasi. Nah, yang terakhir, dalam era digital yang semakin maju, pengorganisasian konten pembelajaran juga dapat diperkaya dengan pendekatan pembelajaran adaptif dan dipersonalisasi. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan tingkat pemahaman mereka sendiri. Oke, kemudian ada mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif sangat penting untuk mendorong pengalaman belajar yang efektif dalam lingkungan pendidikan masyarakat. Inklusivitas dalam materi pembelajaran memastikan bahwa semua pelajar, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau gaya belajar mereka, memiliki kesempatan untuk mengakses dan terlibat dengan konten. Selain itu, menciptakan media yang menarik dan inklusif dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, dan retensi informasi pelajar. Salah satu aspek kunci dalam mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif adalah dengan mempertimbangkan beragam kebutuhan dan preferensi populasi pelajar. Hal ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemahiran bahasa, latar belakang budaya, dan persyaratan aksesibilitas. Misalnya dalam program pendidikan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan literasi digital. Penting untuk menyediakan materi pengajaran dalam berbagai bahasa untuk mengakomodasi pelajar dari latar belakang bahasa yang beragam. Ada pemanfaatan teknologi dan perangkat dalam produksi media. Pemanfaatan teknologi dan perangkat dalam produksi media memiliki peran yang krusial dalam memperkaya pengalaman pembelajaran.
Teknologi memungkinkan pembuat media untuk menggunakan berbagai alat dan platform untuk menciptakan konten yang lebih interaktif, dinamis, dan relevan. Penggunaan perangkat lunak, desain grafis, animasi, dan pengeditan video memungkinkan media untuk menciptakan visual yang menarik dan memperjelas konsep pembelajaran. Selain itu, teknologi memungkinkan integrasi multimedia seperti gambar, audio, dan video yang dapat meningkatkan pemahaman konsep secara menyeluruh. Perangkat keras modern juga berkontribusi dalam memastikan aksesibilitas dan fleksibilitas media pembelajaran. Perangkat mobile, tablet, dan laptop memberikan kemampuan akses yang lebih mudah, memungkinkan peserta didik untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teknologi dapat mendukung pembelajaran berbasis kecerdasan buatan. Adaptasi personalisasi dan pengalaman pembelajaran virtual dengan memanfaatkan teknologi dan perangkat ini, produksi media pembelajaran dapat menjadi lebih inovatif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik dalam era digital. Oke, yang terakhir ada evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Evaluasi dan revisi desain media pembelajaran merupakan tahap kritis dalam siklus pengembangan pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas media tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Ini dapat melibatkan tes, penilaian peserta didik, atau umpan balik dari instruktur. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan media pembelajaran. Oke, setelah evaluasi, tahap revisi dilakukan untuk meningkatkan dan menyempurnakan media pembelajaran. Revisi dapat mencakup perbaikan terhadap konten, penyesuaian desain, visual, atau pengoptimalan interaktivitas. Umpan balik dari evaluasi menjadi panduan berharga untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Dengan siklus evaluasi dan revisi yang berkesinambungan, media pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, konteks pembelajaran, dan perkembangan teknologi sehingga dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan relevan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.